Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat tahun baru. Pagi ini kita bertemu lagi di persekutuan doa pagi online di tanggal 26 Januari ini. Saya berharap Bapak Ibu sehat semua sehingga dapat mengikuti persekutuan doa pagi online di pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, kekuatan di dalam kehidupan kita sumbernya hanya Tuhan Yesus. Kekuatan hati kita sumbernya dari Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan lagu Kekuatan Hati pada pagi hari ini. Ya Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan menaikkan sebuah pujian Allah Peduli.
perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu tak terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya berkumpul sendiri, tak Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu kan terjadi tanpa Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya berkumpul sendiri, tak Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya berkumpul sendiri, tak Allah mengerti. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk satu lagi kesempatan yang Tuhan berikan pada saat ini bagi kami semua untuk merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui firman yang akan kami terima pada hari ini, sehingga kami boleh mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk melihat dengan jelas siapa kami di hadapan Tuhan. Tolong kami untuk melihat dengan jelas kasih yang Tuhan nyatakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya membacakan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 139 ayat yang ke-14. Mazmur 139 ayat 14. Firman Tuhan mengatakan demikian. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara-saudara, pernahkah kita sampai pada pengakuan seperti pemazmur ini, bahwa kita menyadari kejadian kita dahsyat dan ajaib? Sebelum menjawab pertanyaan itu, saudara-saudara, mari kita mencoba merenungkan. Adakah saat-saat di dalam kehidupan kita di mana kita merasa hidup kita ini tidak berarti?
ketika kegagalan demi kegagalan terjadi, ketika kita merasa orang lain lebih hebat dari kita, ketika kita merasa apa yang kita lakukan tidak direspon dengan baik oleh banyak orang, atau ketika kita sendiri bergumul dengan sakit, bahkan dengan duka cita. Ketika kita bergumul dengan anggota-anggota keluarga yang begitu banyak memiliki perbedaan pendapat dengan kita. Ketika kita bergumul dengan masa depan anak-anak kita. Pernahkah ada satu titik dalam kehidupan kita di mana kita merasa hidup ini tidak berarti? Saudara-saudara, pemazmur sampai pada keyakinan bahwa kejadiannya dahsyat dan ajaib. Dia kembali kepada Tuhan. Dia melihat seluruh hidupnya berawal dari satu titik yang sangat mulia, yaitu Tuhan. Dia melihat bahwa hidupnya bukan sebuah kebetulan, tetapi hidupnya ada di dalam rencana Tuhan. Ada karya yang dahsyat dan ajaib yang berkarya, bekerja dari awal mula kehidupannya. Sehingga ketika di dalam kehidupannya ada juga saat-saat di mana ia merasa begitu berat harus menjalani hidup. Tetapi ia ingat dengan siapa dia menjalaninya, yaitu dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, bukankah di dalam Alkitab kita juga menjumpai ada begitu banyak bagian lain yang senada dengan ini? Misalnya ketika firman Tuhan mengatakan, buluh yang patah terkulai, tidak diputuskannya. Sumbu yang telah pudar nyalanya, tidak dipadamkannya. Kita buluh yang terkulai itu, kita sumbu yang telah pudar nyalanya itu. Tetapi Tuhan tidak menyerah untuk kita. Ada karya yang dahsyat dan ajaib yang berkarya di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah ketidakberdayaan kita. Supaya ia tidak putus, ia tidak padam, ada kuasa Tuhan yang menopang. Bagian lain yang mengatakan bahwa hidup kita telah ditebus bukan dengan emas perak, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah Kristus. Ada kuasa yang luar biasa, dahsyat dan ajaib, bekerja untuk menyelamatkan kita. Kalau Alkitab kita penuh dengan kata-kata dari Tuhan untuk meyakinkan kita bahwa hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh sudah melihat hidup kita ini berharga? Apakah kita sudah melihat seperti pemazmur bahwa diri kita adalah masterpiece dari Tuhan, karya agung Tuhan? Satu hal yang luar biasa dan spesial yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Termasuk dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita. Itu keunikan yang Tuhan hadirkan bagi kita. Maka pada saat ini saudara-saudara, mari kita melihat dua hal yang kita mau lakukan ketika kita percaya bahwa karya Tuhan yang dahsyat dan ajaib itu bekerja dalam hidup kita. Yang pertama, mari kita mencoba untuk lebih lagi mengasihi diri kita, sama seperti Tuhan mengasihi kita. Mengasihi diri kita bukan dengan kasih yang egois, bukan untuk menjatuhkan orang lain dan meninggikan diri kita sendiri, tetapi mengasihi diri kita karena Tuhan sudah mengasihi kita. Adakah saat-saat di dalam kehidupan kita yang telah lalu, yang kita rasa kita melakukan sebuah kesalahan yang begitu fatal, sehingga sampai hari ini pun kita belum bisa memaafkan diri kita sendiri untuk itu? Tuhan mengatakan, aku mengampunimu. Maka mengapa kita belum mengampuni diri kita sendiri? Adakah saat-saat di mana kita merasa begitu letih, berbeban begitu berat, dan kita tidak lagi tahan untuk bisa menanggung semuanya? Firman Tuhan mengatakan, aku memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa kita tidak datang kepada Tuhan? Saudara-saudara, di tengah begitu banyak hal yang mungkin menghimpit kita, yang membuat kehidupan kita begitu terasa berat dan tidak menyenangkan, tidak menarik lagi untuk dihidupi. Firman ini meneguhkan kita, kejadian kita dahsyat dan ajaib. Jangan menyerah. Ada karya yang dahsyat dan ajaib itu yang terus menopang dan bekerja dalam diri kita. Mari kasihi diri kita sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Bukankah pada saat firman Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu manusia, diikuti dengan seperti dirimu sendiri.
Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri? Belajar mengasihi diri kita sendiri sebagaimana Allah mengasihi kita. Menerima segala kelebihan dan kekurangan kita karena kita berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara, kalau digambarkan sebagai sebutir permata, permata yang sangat mahal dan berharga. Seandainya seorang suatu kali membawa pergi sebuah atau sebutir permata, dan dia mendapati bahwa sampai di tempat tujuan, permata itu tidak ada di sana bersama dengan dia. Mungkin dengan sangat panik dia akan menyusuri kembali jalan yang tadi ditempuh untuk menemukan permata itu. Bayangkan kalau dia menemukan permata itu dalam kubangan lumpur. Kira-kira apakah dia akan ambil atau tidak? Sudah bercampur dengan kotoran, sudah bau, pasti dia akan ambil. Karena apa, saudara? Apa yang terjadi dengan permata itu tidak mempengaruhi harganya, tidak mempengaruhi nilainya di mata kita. Begitulah kita di hadapan Tuhan. Ketika kita mengalami begitu banyak hal yang membuat hidup ini terasa begitu berat dan tidak menarik, identitas kita tetap adalah orang-orang yang mengalami karya yang dahsyat dan ajaib dari Tuhan. Maka temukan itu untuk kita boleh belajar mengasihi diri kita sendiri, memberikan kepada kita kesempatan untuk merasakan, menghayati, menikmati berkat-berkat Tuhan dan tidak tenggelam di dalam begitu banyak beban kehidupan. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita belajar untuk lebih mendengar kata Tuhan daripada kata hati kita dan pikiran kita sendiri atau kata orang terhadap kita. Mungkin ada saat-saat di dalam kehidupan kita ketika kita merasa, Tuhan, aku tidak bisa lagi meneruskan perjalanan ini, aku lelah. Bukankah Tuhan mengatakan, aku memberikan kelegaan, aku membaringkan engkau di padang rumput yang hijau. Tuhan memberikan kepada kita perhentian, Tuhan mengizinkan kita beristirahat, Tuhan memberikan waktu jeda buat kita, supaya kita bisa menajamkan kembali fokus hidup kita. Ketika kita mengatakan, Tuhan, ini tidak mungkin lagi, saya sudah tidak kuat. Bukankah firman Tuhan mengatakan, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Ketika kita mengatakan, Tuhan, tidak ada lagi orang yang memperhatikan aku, hidupku tidak berguna lagi karena tidak ada lagi orang yang mengasihi aku. Bukankah Tuhan berkata, aku mengasihi kamu. Saudara-saudara, mana yang lebih kita dengar dan kita percaya? Di dalam kelelahan, di dalam situasi harapan-harapan yang belum tercapai, seringkali kita lebih mendengar kata pikiran dan hati kita. Kita meyakini bahwa kita adalah orang-orang yang memang sepantasnya gagal. Kita meyakini bahwa kita memang tidak sehebat yang lain dan kita memang tidak bisa. Kita lupa kuasa yang besar, yang dahsyat dan ajaib itu bekerja dalam diri kita. Maka mari kita semakin belajar untuk mendengarkan Tuhan dan percaya terhadap kata-kata Tuhan lebih dari kata-kata diri kita ataupun orang lain. Dengan belajar mengasihi diri kita sendiri sebagaimana Tuhan menerima dan mengasihi kita, dengan belajar mendengar dan percaya kata-kata Tuhan tentang diri kita, maka mungkin tantangan-tantangan masih akan terjadi, tapi kita akan menghadapinya tanpa kehilangan tujuan dan makna hidup. Mungkin persoalan-persoalan masih harus kita hadapi dengan penuh perjuangan, tetapi kita tahu kenapa kita harus berjuang. Kita tahu bagaimana kita berjuang dan dengan siapa kita berjuang. Mungkin ketika kita berhadapan dengan dunia yang mengatakan bahwa hidupmu memang hidup yang buruk, nasibmu memang sial, tidak ada lagi gunanya berdoa, tidak ada lagi harapan kepada Tuhan. Mari lebih dengarkan kata firman Tuhan yang mengatakan bahwa bersama dengan Tuhan selalu Tuhan akan buka jalan yang terbaik bagi kita. Di tengah segala perjuangan dan pergumulan hidup kita, biarlah firman ini meneguhkan kita. Kita dahsyat dan ajaib di hadapan Tuhan. Kita bukan karya yang sembarangan. Kita bukan karya yang kebetulan. Tuhan punya rencana yang unik di dalam kehidupan kita. Maka mari jalani hari-hari di tahun 2021 ini dengan terus berpegang pada Tuhan, dan biarlah semangat kita di dalam Tuhan menggerakkan kita untuk
juga berkarya bagi Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang meneguhkan kami bahwa kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ampunilah kami Tuhan kalau seringkali kami tenggelam di dalam keluh kesah, dalam sungut-sungut, dalam kekecewaan yang mendalam. Kami terlupa untuk menghitung berkat Tuhan yang begitu banyak itu. Kami lupa untuk melihat bahwa keberadaan diri kami sangat berharga di mata Tuhan. Bahkan karya yang begitu luar biasa, dahsyat dan ajaib itu terus bekerja dalam diri kami. Tuhan ampuni kami, kalau seringkali kami hanya terfokus dalam keegoisan diri kami sendiri, sehingga kami tidak melihat tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah mulai hari ini, setelah kami mendengarkan firman ini, kami semakin dikuatkan untuk menghidupi tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah setiap hari boleh kami hidupi dengan kekuatan Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam diri kami. Kalau kami percaya bahwa kejadian kami dahsyat dan ajaib, maka biarlah kami juga melihat karya Tuhan yang dahsyat dan ajaib juga berlaku dalam kehidupan orang-orang di sekitar kami, dalam diri setiap anggota keluarga kami, sehingga semakin banyak hal yang kami syukuri di dalam kehidupan ini, dalam diri teman-teman sepersekutuan kami, dalam diri rekan-rekan kerja kami, dalam diri sahabat dan teman-teman kami. Tuhan tolong kami untuk melihat karya Tuhan yang dahsyat dan ajaib itu dalam banyak hal, sehingga kami sungguh-sungguh boleh bersimpuh di hadapan Tuhan dan mengaku betapa besar ya Tuhan kasih-Mu terhadap kami. Ajari kami untuk menghargai hidup ini, sebagaimana Tuhan menghargai hidup kami, sebagaimana Tuhan tidak pernah menyerah untuk mengasihi kami. Biarlah seperti itu juga kami menghadapi hidup ini dengan semangat. Dengan semua pergumulan yang sedang kami hadapi saat ini, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk menemukan pintu demi pintu solusi yang Tuhan sedang bukakan. Jauhkan kami dari segala kehampaan, keputusasaan, ketiadaan harapan, cepat-cepat menyerah. Tolong kami untuk terus melihat tangan Tuhan yang bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Berkati kami semua Tuhan, dan juga untuk persekutuan kami, untuk gereja kami, biarlah kami terus bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Untuk bangsa ini yang masih terus bergumul dalam pandemi ini, kiranya Tuhan juga menolong, bahkan untuk seisi dunia ini, di mana pandemi juga masih merebak di begitu banyak negara. Kiranya Tuhan menolong mengasihani kami, biarlah Tuhan memulihkan, dan sementara itu kami pun dikuatkan menjalani hari-hari kami. Inilah kami Tuhan, kami mau melanjutkan kehidupan kami ke depan bersama dengan Tuhan. Biarlah kami bukan hanya menikmati karya Tuhan yang dahsyat dan ajaib itu, tapi kami mau Tuhan jadikan kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami bahwa betul karya Tuhan begitu besar, dahsyat dan ajaib, sehingga setiap orang pun boleh mengenal dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur dan berserah. Amin.